Ternyata lumpurnya dalam. Oh, agak khawatir ya teman-teman. Tadi saya nemu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan diganti dengan pahala ya teman-teman. Baik, ketemu lagi di real story-nya Nomoto Vlog. Kali ini kita lanjut episode susur jalur kereta api Banjar Cijulang ya. Tentunya ini jalur kereta api yang sudah lama mati. Seperti apa keseruan videonya, ikutin terus sampai selesai ya teman-teman. Nah, baik teman-teman. Jadi inilah sebelum kita masuk ya. Inilah area terowongan Philip atau terowongan Batu Lawang ya. Jadi di sini memang udah cukup susah untuk dimasuki kendaraan roda 2 sih ya, yang pasti karena roda 4 nggak mungkin. Jadi kalau teman-teman yang bawa roda 4 itu mungkin parkirnya di jalan raya, jadi otomatis nggak bisa sampai sini. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini sekarang ya. Aduh, ini agak panas, agak hengoh teman-teman. Maaf ya kalau misalkan ada suara nafas dan suara ngos-ngosan. Nah, di sini juga masih ada kelihatan tuh. Ada apa namanya? Pondasi-pondasi ya. Kurang lebih seperti itu. Pondasi-pondasinya cukup masih nampak jelas, kiri kanan ya, di sana juga ada. Nah, sedikit bercerita ya teman-teman, karena ini terowongan ini nanti kita bakal masuk ya ke sana. Terowongan ini banyak digunakan yang nggak semestinya. Kita bisa lihat ya, sedikit info buat teman-teman, buat sahabat semua. Tahun 1914 terowongan ini persis dibangun dan jadi ya tanggal jadi banyak konten kreator yang kesini hanya untuk membuat isu yang miring. Bisa dibilang miring karena apa? Katanya di sini ditanam dinding-dindingnya tuh daging-daging manusia lah, apalah inilah itulah gitu kan. Itu ada beberapa hal yang cerita-cerita seperti itu tuh ada yang nggak sesuai dengan kenyataan. Ya hoax lah ya. Kalau bisa dibilang itu tidak valid, nggak valid karena di data Belanda pun boleh cek di Leiden University, di sana ada museum Belanda ya. Itu jelas tidak ada unsur-unsur seperti itu karena Belanda membangun seperti ini menggunakan teknologi, dan saat itu teknologi yang dipakai di Indonesia itu pertama digunakan untuk perkereta apian gitu. Nah, di manakah pilot projectnya pembangunan terowongan pertamanya itu waktu pembangunan pertama yang ada di Lampegan sana, dan inilah terowongan-terowongan berikutnya yang dibangun oleh Belanda. Dan di sini tidak ada unsur-unsur mistis atau apapun ya. Dan dikaitkan itu ya biasalah. Karena di kita tuh senang dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi apa-apa tuh dikait-kaitkan. Padahal enggak ya. Jadi terowongan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal seperti itu. Jadi balik lagi ke kitanya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya jangankan terowongan ya. Rumah biasa pun bisa untuk dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Jadi balik lagi ke orangnya. Jadi di sini memang masih cukup
apa ya, dibilang pekat, masih pekat karena di sini dikelilingi dengan ya rimbunnya pepohonan ya, walaupun di situ memang ada kebun pepaya tapi cuman sedikit. Jadi terowongan ini terfitnah lagi-lagi ya. Teman-teman boleh cek di night story-nya Nomotovlog, itu ada kisah di mana beberapa tempat yang saya datengin itu juga sama nasibnya seperti terowongan ini, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan sebenarnya terowongan ini tidak ada hal-hal yang negatif. Kembali lagi ke kitanya, kembali lagi ke orangnya. Isu-isu negatif, hal-hal negatif itu ya kitanya sendiri, manusianya sendiri. Menyebarkan hal yang buruk atau yang baik itu juga tergantung kitanya sendiri. Nah, di sini saya mau menyebarkan hal yang baik. Ingat, yang ngebangun ini itu adalah masih ada campur tangan leluhur kita. Jadi jangan sampai kita memfitnah tempat yang ada di depan kita ini dengan berita-berita yang nggak jelas ya. Nah, setelah ditelisik atau ditelusuri, istilah di dinding terowongan ini ada daging manusia dan lain itu tidak benar. Dan yang benar adalah di atas sana memang ada pekuburan. Nah, otomatis yang dimaksud dengan daging manusia berada di area sini tuh yaitu pekuburan yang tadi. Nah, di situ kalau kita membuat hal yang negatif tentang terowongan ini, berarti teman-teman juga tidak menghargai orang-orang yang telah mendahulu kita yang telah dikubur di atas sana gitu. Hati-hati. Jadi kalau membuat berita tentang terowongan atau tentang tempat itu jangan sembarangan ya. Selain kita bisa menyebar berita bohong, kita juga sudah menghina leluhur kita yang sudah membuat ini dan orang-orang yang dikubur di atas sana. Hati-hati. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mengajak di sini untuk tidak berpikir yang lain-lain. Murni ini dibangun atas dasar proyek perkeretaapian pada saat itu, sama seperti sekarang. Banyak proyek di mana-mana mengandalkan beberapa pekerja, yaitu sama. Karena memang pada saat itu pun ada data atau ada berkas yang menyimpulkan bahwa sebetulnya pembangunan perkeretaapian ini ada pembukuannya, digaji istilahnya lah. Jadi tidak semata semuanya kerja paksa. Dan istilah kerja paksa di situ itu untuk para tahanan. Ya mungkin para sejarah ada yang jauh lebih tahu dan bukti otentiknya bisa dilihat ya, atau bisa di-share di bawah atau di komentar. Silahkan buat teman-teman yang paham tentang sejarah negara kita ini, tentunya yang memang istilahnya ada data-data pastinya, silahkan di-share atau disertakan link ya di bawah ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin segitu intro ya tentang terowongan Philip ini atau Batu Loang ini. Dan sekarang kita akan menuju ke sana. Kurang lebihnya ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan sampai ikut terbawa omongan yang negatif. Yuk kita bersihin nama baik daripada peninggalan yang ada di depan kita seperti ini ya. Dan di tempat-tempat lainnya juga. Karena ingat, leluhur kita salah satunya yang, bukan salah satunya malah, hampir kebanyakan yang ada di jalur terbengkalai seperti ini, itu hasil jerih payah para pahlawan pembangunan saat itu. Jangan sampai kita membuat isu seenaknya dan menghina mereka yang telah menjadi pahlawan pembangunan saat itu. Yuk berpikir lebih positif dan lebih realistis lah. Di depan kita ini adalah bukti sejarah, bukan bukti mistis atau bukti horor. Nggak ada sama sekali sangkut pautnya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke dalam sana. Dan di sini saya lihat ada kulit ular ya. Kita coba cek ya. Yuk kita langsung masuk ke terowongannya, seperti apa sih gitu di dalamnya. Karena di sini kita lihat tuh becek ya. Bagusnya sih kayaknya pas musim kemarau ya kesini biar nggak begitu banyak airnya gitu. Tapi ya mungkin karena
gua gitu, karena terowongan jadi pasti ada air-airnya. Oke, kita coba masuk ke dalam sana. Baik teman-teman, kita coba ya tembus ke mudah-mudahan aman ya teman-teman. Ternyata dalam juga nih. Dalam teman-teman, lumpur. Ternyata lumpurnya dalam. Agak khawatir ya teman-teman. Tadi saya nemu apa? Ini nemu waduh, licin. Wah, ini ban saya kayaknya masalah nih. Tadi saya nemu ada kulit ular teman-teman. Ada selekok ya tadi ya, tapi saya nggak tahu, nggak ngitung tuh ada berapa. Ini licin ya teman-teman ya, pakai motor licin banget. Ada kulit ular tadi, jadi saya agak-agak waspada. Takutnya memang ada binatang melata ya. Mudah-mudahan sih nggak ada. Oke. Pendek ya teman-teman, tapi ya lumayan. Nih, mudah-mudahan ban saya nggak apa-apa. Lumayan agak capek. Oke, kita coba tembus ke sana. Kita cari yang agak lapang dikit ya, biar sambil rehat. Oke, kita udah di ujung daripada terowongannya. Sebentar, saya mau ngecek dulu ban. Oke, aduh. Agak lemes nih teman-teman. Pengap ya di dalam, jadi ini juga cuaca atau suasana hawanya agak-agak panas. Jadi nambah bikin kita tuh ngos-ngosan gitu. Ini di sini becek ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisi terowongan Philip untuk sekarang. Masih dalam kondisi yang utuh, namun ya agak sulit dijelaskan ya, karena memang ini kondisinya sangat terbengkalai. Padahal sebelumnya pernah apa tuh? Padahal sebelumnya udah pernah dicat atau dibersihkan lah intinya. Kurang lebih seperti ini. Ini di ujung yang mengarah menuju ke Pangandaran ya teman-teman. Oke, kita udah tembus. Ada banyak binatang ya di sini teman-teman ya. Tapi nggak tahu binatang apa. Mungkin musang kali ya, karena suaranya seperti itu gitu.
gundukan di sini masih jelas terlihat. Namun ya seperti inilah. Tuh, kedengeran mungkin ya teman-teman ya suaranya. Mudah-mudahan kedengeran, tapi ya agak kurang jelas juga sih. Aduh, agak lemes. Mungkin saya mau istirahat dulu sebentar sambil minum dulu ya, karena ini bener-bener nih haheho. Karena jalur off-road tuh kadang-kadang bikin lumayan agak capek gitu. Ya sudah, kurang lebih seperti itu. Saya akan ngambil sedikit gambar-gambar untuk dokumentasi ya.